Menikmati waktu senggang di kala libur, enaknya ya touring. Gak perlu jauh-jauh, yang penting ada udara sejuk dan pemandangan indah. Itu sudah cukup. Nah, kali ini gua ajak si Bangkit. Gua pakai BMW G310 GS Adventure dan dia mengendarai KTM 310 Adventure. Sama-sama Adventure, makanya gua ajak dia ke daerah yang sedikit menguras tenaga. Seperti yang gua bilang tadi, gak jauh, cuman ke kawasan Jonggol sampai masuk ke daerah Puncak 2. Pengujiannya tentu saja harus melewati medan aspal, berbatu, hingga jalur makadam. Kita pilih jalur tersebut agar sesuai dengan karakter si motor. Lokasi yang kita tuju tidak terlalu jauh dari titik start. Pertama yang kita kunjungi daerah penambangan batu kapur di Kelapa Nunggal, Jonggol, Jawa Barat. Hola, vibrator.com. Halo. Kembali lagi bersama kita, bersama gue Jenor Begeng dan Gue Bangkit. Dan kali ini kita setelah menguji sepeda motor unit yang ini kategorinya menarik. Kalau bisa dibilang ini segmen adventure entry level, geng. Entry level dari masing-masing merek ya. Betul, ini dari KTM dan itu dari BMW. Ini dari Jerman. Yes. Ini dari Austria nih. Dari Austria. Austria nih. Jadi, kalian pasti udah pada tahu ciri khas masing-masing dari pabrikan Jerman dan pabrikan Austria. Dan dua unit ini yang tadi kita sudah bicarakan, kita sudah menjajalnya kurang lebih berapa Kit? 153,9 km. 150 lebih lah ya kita sudah menjajal kedua unit ini. Ya, melewati beberapa kontur jalan yang mulai dari aspal, konblok, jalan kerikil berbatu, Lumut. tanjakan turunan. Ada lumutan juga ya kan? Ada jalan-jalan lumut juga, kita udah ngerasain. Setelah ini kita akan membahas kedua unit BMW G310 GS dan KTM 390 Adventure. Dan sebelum kita ngebahas atau ngebedah masing-masing unit ini, tonton dulu video perjalanan menarik dari kami. Check it out! Perjalanan kali ini lanjut ke kawasan Gunung Batu. Daerahnya cukup terpencil nih, melewati beberapa desa yang jalannya cukup sempit, namun sudah beraspal. Asiknya, pemandangan di sana tak kalah indah dengan kawasan yang ada di Puncak 2. Nah, bagaimana hasil pengujian dari kami? Ini dia ulasan selengkapnya. Pembahasan yang pertama, ini tentu kita bahas dari segi desain. Tampilannya tuh bener-bener mirip sang kakak 1250. Mulai dari tarikan garis fairing sampai bagian belakang, sampai ciri khasnya yang tidak lupa adalah spakbor atas yang mirip paruh burung, itu mirip-mirip dari kelas 310 sampai 800 sampai yang 1000 up. Dan bagian di tangkinya ini sama persis DNA-nya dengan sang kakak. Ya memang ini dikhususkan untuk penggunanya yang ingin naik level, belum bisa membeli yang top level, tapi BMW pintar menyediakan varian yang paling kecil. Dan yang ada di hadapan gue ini varian yang GS Adventure. Dia sudah dibekali dengan crash bar sama engine guard. Itu salah satu ciri yang membedakan tipe GS standar atau reguler dengan tipe GS Adventure. Untuk strippingnya sendiri, ini benar-benar sekali lagi mirip dengan yang CC paling besar, tricolornya BMW lah, putih, biru, merah, dengan ada ciri khas berkarakter tulisan GS di bagian tangki. Untuk bagian belakang ini yang paling menonjol, ada dudukan untuk meletakkan top box maupun set box kiri kanan. Jadi sudah disediakan. Joknya ini terlihat ada penopang bagian pinggang belakang lah ya. Pada saat riding, pinggang belakang itu bersandar di sini tuh enak banget dan joknya empuk. Kenyamanannya tuh dapat banget. Inilah desain dari BMW G310 GS Adventure. Bagaimana? Saudara Bangkit untuk masalah desain KTM? Oke, sekarang kita akan bahas desain dari si KTM 390 Adventure. Sebenarnya kalau misalkan dibandingin dengan si BMW 310 GS,
sama mengisi segmen motor adventure, cuman untuk KTM 390 ini lebih ke adventure sporty ya. Bisa lihat nih di bagian serotnya, dia punya ciri khas dari KTM, serotnya agak menyiku, terus juga lancip kiri dan kanan. Terus juga untuk spakbornya itu berbeda dengan BMW GS 310. Ini kan kalau GS 310 kan ada di atas ini ya, kayak paru bebek gitu. Sementara kalau yang KTM ini kayak motor-motor biasa nih, untuk spakbornya di bawah. Untuk bagian depan, sama seperti motor adventure kebanyakan, ketika teman-teman belokin stang kiri kanan tuh nggak ngikut lampu depannya. Sama juga kayak di BMW GS. Untuk desain velgnya ini lebih kelihatan sport ya dibandingkan BMW GS 310. Dia punya desain seperti Y-Spoke gitu. Ini ukurannya belang, di depan 19 inci dan di belakang 17 inci. Untuk ban depannya dia pakai ukuran velg 2,5 inci, sementara yang di belakang lebih besar 3,5 inci. Dan untuk bannya sudah support ban dual purpose. Jadi ketika teman-teman pengen jalan di jalanan yang agak-agak light off-road gitu ya, ini masih bisa dan masih sanggup nih untuk ban standarnya. Dia pakai ban standar Metzeler. Area sampingnya, ciri khas juga KTM dia pakai rangka tralis. Jadi kelihatan nih untuk bagian penopang mesinnya di sini nih. Terus juga otomatis untuk bagian lewat mesinnya jadi lebih kelihatan. Di bawahnya ada engine guard ketika teman-teman ngelewatin jalan-jalan yang gravelnya agak-agak rusak gitu ya, tinggi. Nah ini bisa melindungi area bagian crankcase dari mesin. Teman-teman kalau nyambung ke depan lagi, sebenarnya ini sama diturunin dari level yang atasnya KTM 790. Ini desainnya hampir mirip. Dia punya desain yang sedikit trapesium gitu ya. Terus juga udah LED lampunya. Ada pemanis DRL nih, cukup besar dan terang. Yang namanya motor adventure pasti ada namanya windshield nih. Cuman posisinya nggak terlalu tinggi dan sifatnya sayangnya fix nih, nggak bisa diatur tinggi rendahnya. Memang motor adventure ya, dia pakai stang hand lebar gitu, jadi sedikit agak maju, terus juga tinggi. Tapi sebenarnya teman-teman bisa diatur nih, karena di bagian racer ini ada semacam baut, jadi ketika teman-teman merasa kurang cocok, ukuran stangnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Ketika beli motor ini udah include dengan handguard ya, kayak knuckle guard gitu, jadi lebih munculin tema-tema motor adventure-nya. Nah teman-teman, ini bagian tangkinya ya, dia punya kapasitas tangki 14,5 liter, cukup besar untuk sebuah motor 390 cc. Dan ini juga bahan tangkinya dari plastik dan cukup ideal ketika paha menjepit di bagian sisi samping tangkinya. Untuk desain joknya cukup menarik, dia punya space yang agak panjang gitu ya, bisa menyesuaikan nih dengan posisi bokong, mau maju, mundur. Dan ini juga covernya sampai ke bagian tangki nih, jadi menghindari kontak nih area vital ke bagian tangki ini. Untuk desain dari joknya punya tekstur kulit jeruk dan juga ada emboss nih. Jadi ketika teman-teman main di off-road, ini celana akan lengket nih di bagian jok ini. Terus juga jok penumpangnya terpisah, sama juga dia pakai tekstur kulit jeruk dan juga ada emboss di belakangnya nih, ada KTM-nya. Terus juga di belakangnya ada behel yang super besar, ini bisa dengan mudah ngangkatnya. Terus juga ketika geser-geser pasti akan lebih memudahkan. Dan untuk area belakang desainnya lebih minimalis karena dia pakai desain lampu yang emang mungil nih di bagian belakangnya. Dia sudah LED, ada juga DRL-nya untuk lampu malam, dan untuk lampu stopnya sudah LED juga, pun untuk lampu sennya. Dan untuk spakbornya kelihatan minimalis dibandingkan varian BMW G310 GS. Secara umum desain dari KTM 390 ini memang pribadi gue suka, cuman ada satu yang kurang serak gitu ya. Desain knalpotnya kurang agresif gitu. Kalau misalkan dibuat agak bulat gitu ya, lebih masuk nih untuk desain dari si KTM 310 Adventure ini. Ya, sekarang kita akan ngebahas untuk rancang kaki-kaki si KTM 310 Adventure. Di depan dia sudah pakai jenis peredam upside down, ukurannya 43 mm dan juga ada fitur pengaturan rebound dan preload. Meskipun memang masih ngatur secara manual. Jadi ketika teman-teman merasa kurang enak gitu ya setelan suspensinya dengan kondisi jalan, itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Untuk kliknya, untuk rebound dan preloadnya ada 23 klik. Putar ke kanan dia akan lebih hard, sementara diputar ke kiri dia akan lebih soft. Travel mainnya suspensi depan di 170 mm, jadi ketika teman-teman ngelihat dari depan gitu ya, ini emang kelihatan lebih tinggi dan jangkung untuk bagian fascia depannya. Sementara di belakang pakai suspensi jenis monoshock, dia ulirnya warna putih dan sudah ada penyetelan rebound dan preload juga, jadi teman-teman bisa atur nih sesuai kebutuhan dan keinginan. Panjang travel di bagian belakang di 177 mm, jadi ada sedikit selisih 7 mm ya antara depan dan belakang. Terus untuk bagian swing arm dia pakai tipe aluminium, dan ini sedikit menarik ya dibandingkan motor-motor konvensional gitu seperti BMW dan yang lainnya. Dia kayak ada bolong-bolong gitu nih. Nah ini juga jadi lebih rigid dan juga lebih enak ketika dikendalikan di jalan off-road. Untuk mesinnya ini sama persis dengan KTM 390 Duke, jadi dipasangin di KTM 390 Adventure. Untuk kubikasinya dia punya isi silinder tepat 373 cc, satu silinder DOHC sudah 4 katup
pendingin cairan dan juga sudah berpengabut injeksi. Nah, dengan racikan mesin ini, dia bisa menghempaskan tenaga sekitar 43 daya kuda pada 9.000 rpm dan terusnya di 37 Nm pada putaran mesin 7.000 rpm. Nah, output tadi disalurkan lewat transmisi kopling 6 percepatan dengan teknologi Quick Shifter Plus. Artinya dia sudah up and down tanpa pencet kopling lagi. Teman-teman, ini juga ada perbedaan dengan KTM 390 untuk radiatornya. Dia modelnya agak melengkung gitu ya, curve. Jadi ketika teman-teman lagi bawa motor ini, pasti untuk hawanya dia bakal lebih sempurna untuk nangkap hawa dingin ke bagian radiator ini. Dan gimana nih untuk fitur dari KTM 390 Adventure? Dia kuncinya masih anak kunci biasa, cuman udah ada immobilizer. Jadi rasanya cukup aman ketika diparkir di tempat-tempat seperti rumah gitu ya, terus juga di tempat kerja. Di panel meter dia sudah pakai layar TFT full color gitu ya, jadi interface-nya cukup menarik dan nggak membosankan ketika dipakai di jalan raya. Nah, tadi dia sudah pakai parameter TFT dan sudah ada fitur auto backlight. Jadi ketika teman-teman lagi riding siang gitu ya, ini dia akan berubah jadi warna putih. Sementara kalau ketika riding lagi malam, dia akan berubah jadi warna hitam. Dan ini juga bisa diatur nih sesuai keinginan di layar panel meter TFT-nya. Lalu di KTM 390 Adventure ini juga ada yang namanya Quick Shifter Plus, terus juga ada cornering ABS, ABS off-road, motorcycle traction control, dan juga untuk sistem gasnya ini dia sudah terintegrasi dengan ride by wire. Nah teman-teman, untuk penggunaan fitur ini juga bisa diaktifkan maupun dinonaktifkan ya. Caranya dengan menekan tombol pengaturannya di sisi kiri saklar. Cukup mudah juga pengaturannya, nggak bikin ribet. Untuk teman-teman yang pertama bawa KTM, saya rasa langsung bisa untuk mengoperasikan fitur-fitur di motor KTM 390 Adventure ini. Untuk kelas motor entry level, KTM ini salah satu motor yang punya fitur paling lengkap dan juga paling banyak di kelasnya. Nah, untuk informasi buat teman-teman, motor ini sudah dirakit secara lokal atau CKD ya di fasilitas perakitan milik PT Penta Laju Jaya Motor ataupun distributor dari si KTM ini. Di Agustus 2020 kemarin harganya dijual dengan harga 119 juta on the road. Tahun ini harganya naik jadi 139 juta. Cuman katanya ada promo cashback 20 juta yang tetap harganya jadi 119 juta on the road. Sekarang kita akan lihat untuk posisi berkendara dari si KTM 390 Adventure. Nah, ini untuk tinggi joknya dia di 855 mm dan untuk ukuran tubuh orang Asia ya 170 cm, terus juga berat badan gua 80 kilo. Ini kaki sebenarnya masih bisa menapak, cuman nggak sempurna, jadi harus sedikit jinjit gitu ya. Cuma ngakalnya cukup mudah lah ya, teman-teman tinggal geser bokong gitu kan. Nah, ini kaki bisa menapak dengan sempurna. Terus juga untuk posisi footstepnya, dia agak maju dari duduk pengendara, jadi nggak terlalu maju maupun nggak terlalu mundur, jadi cukup ideal lah digunakan. Terus juga ini nih footstepnya, dia sudah bisa dilipat ya, jadi ketika teman-teman crash jatuh ini nggak akan patah nih. Cuman catatannya untuk persneling gigi ini terlalu kecil ya untuk congkelannya, jadi ketika teman-teman pakai sepatu yang nggak mungkin ada gripnya tuh, jadi kadang-kadang ngepleset nih. Nah, untuk lengan tadi kamu bilang karena dia punya karakter stang yang tinggi terus lebar ya, untuk berkendara 1 jam 2 jam ini nggak terlalu pegel dan nggak menyiksa. Dan ini nih lengan juga cukup lurus dan relax gitu. Untuk pakai touring ataupun main light off-road masih nyaman dan nggak mengintimidasi pengendaranya. Pertama, dari tampak depannya, ya layaknya motor adventure diberikan sebuah windshield. Cuman ini windshieldnya tergolong kecil ya. Cuman ya secara estetika oke lah menempel di atas bagian headlamp. Dan headlampnya sendiri mirip-mirip sama sang kakak yang lebih besar kapasitasnya. Cuman di dalamnya masih dibenamkan oleh bohlam halogen dan belum LED. Sama pula dengan lampu sennya. Roda depan ini berukuran 19 inci dibalut sama ban dual purpose dari Magellan. Dan di bagian bawah tetap diberikan engine guard berbahan plastik, ya setidaknya bisa untuk menahan kerikil atau cipratan lumpur-lumpur agar membersihkannya lebih mudah. Masih di bagian depan, suspensi upside down disepuh dengan warna gold, warna emas berukuran 41 mm. Di bagian belakang ini sebelumnya ini bagian bodinya semua ini ditopang sama frame tubular yang bisa diandalkan. Untuk bagian bawahnya itu didukung sama swing arm kualitas ya, bahan materialnya tuh lebih ringan ketimbang baja, apalagi didukung sama single shock berwarna putih
selaras dengan warna bodinya. Terus di bagian footstep ini ada karet yang bisa dilepas. Ini cukup unik sih, menyisakan besinya agar bisa menempel di sepatu tipe cross ya. Ban belakang ini ukurannya 17 inch, sama dengan dibalut ban dual purpose dari Metzeler. Berbeda dengan sang kakak yang lebih besar, yang tipe Moge-nya menggunakan garden, tapi yang untuk entry level ini masih dengan rantai. Buat bagian belakangnya nih ada spakbor yang menggantung ya, tipe menggantung ramping, lebih mungil yang ini ketimbang si KTM 390 Adventure. Lampu sen belakang masih dengan bohlam. Selanjutnya ini di bagian knalpot dia kelihatan besar, proporsional banget sama bodi depannya ini yang lumayan mengembung. Oh ya, ini tangkinya berkapasitas 11 liter. Nah, kalau ngomongin mesin, si BMW 310 GS ini memang lebih kecil kapasitasnya dibanding sama si KTM. Dia menggendong mesin berkapasitas 313 cc, 1 silinder DOHC yang mampu menghasilkan tenaga sampai 34 horsepower di 9.500 rpm dan 28 Nm di 7.500 rpm. Tenaganya sendiri disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6 percepatan. Dan klaimnya bisa mencapai kecepatan di 143 km per jam. Bicara posisi riding, memang mirip-mirip lah karakternya sama si tipe tertingginya lah ya. Stangnya lebar, dia memposisikannya ini bikin badan pengendara tuh lebih tegak biar tidak mudah pegal pada saat dibawa jalan jauh. Ketika paha mengapit bagian tangki, ini lumayan enak, kita bermanuver juga lumayan asik. Apalagi dengan ayunan suspensinya itu membantu untuk masalah kenyamanan pada saat kita melalui jalan yang medannya sedikit berbatu atau bergelombang. Si BMW ini sudah diberikan ABS 2 channel dan itu bisa dimatikan dengan ada tombol di handle sebelah kiri. Caranya tinggal menekan saja. Panel meternya memang masih monokrom, cuman informasinya sudah lumayan komplit. Posisi gear, ada tachometer, speedometer, odo, trip, dan lain-lain sudah ada disajikan. Pokoknya di panel meter ini cukup komplit. Untuk harganya sendiri, karena ini varian Adventure yang sudah diberikan crash bar dan engine guard, dijual dengan harga 142 juta off the road Jakarta. Bagi teman-teman yang memang cari motor adventure dengan segudang fitur canggih, KTM 390 Adventure ini punya modal itu. Yang tadi gue bilang fiturnya banyak, lengkap, dan juga suspensinya juga menawarkan performa yang andal gitu ya untuk sebuah motor entry level. Handlingnya oke, terus juga pengendaliannya mantap, dan juga untuk mesinnya di kelas entry level kompetitor gitu, ini paling terbesar nih, di 373 cc. Kalau untuk BMW ini memang diciptakan untuk adventure, cuman dengan keunggulan yang memberikan kenyamanan untuk si pengendaranya. Jadi bekal suspensi yang besar, belakang yang adjustable, tangki yang besar, keseimbangan yang mantap. Si BMW GS Adventure ini memberikan sebuah kenyamanan yang menurut gua ini udah luar biasa. Kalau saat kita berjalan jauh, lu nggak akan merasa yang namanya pegel ini enak banget buat di jalan jauh. Oke teman-teman, silakan tinggalkan komentar. Kalian pilih mana antara BMW GS 310 Adventure atau KTM 390 Adventure. Ya, pokoknya tinggalkan komentar. Jangan lupa tonton terus video menarik lainnya hanya di YouTube channel Official Auto. Sampai ketemu di video menarik lainnya. Ciao.